Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang seseorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia berpendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara merupakan filosofi pendidikan yang hingga kini tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip penting dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan istilah yang pertama, Ing Ngarsasung Tulada. Yang kedua, Ing Madya Manggun Karsa. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarsasung Tulada, yang artinya di depan memberikan teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Di sini, peran guru sebagai panutan sangatlah penting. Yang kedua, Ing Madya Manggun Karsa berarti di tengah memberi motivasi. Seorang pendidik tidak hanya mengajar tetapi juga memotivasi siswanya untuk berprestasi. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Pendidik harus memberi dukungan dan semangat agar anak didik merasa termotivasi untuk Namun, meskipun Ki Hajar Dewantara memberikan panduan yang jelas, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah utama yang kita hadapi adalah ketimpangan akses pendidikan yang berkualitas, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang masih sulit mengakses fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, masih banyak orang tua yang kurang memahami pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung perkembangan anak. Banyak pula metode pengajaran yang masih terlalu konvensional dan kurang mengutamakan keaktifan siswa. Dan tentu saja, kualitas guru di beberapa daerah masih menjadi persoalan, di mana banyak guru yang belum mendapat pelatihan dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan kemampuan mereka. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki pendidikan kita. Pertama, prinsip Ing Ngarsasung Tulada dan Ki Hajar Dewantara. Guru harus menjadi contoh yang baik. Dengan menjadi panutan, mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menunjukkan sikap dan perilaku yang patut diteladani. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, yang mengajarkan bahwa pembelajaran banyak terjadi melalui observasi dan peniruan terhadap model. Yang kedua, menciptakan pendidikan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Pendidikan harus dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan menghargai budaya serta tradisi yang ada. Konsep ini selaras dengan teori pendidikan multikultural yang menghargai keberagaman. Yang ketiga, kita perlu meningkatkan kualitas metode pengajaran. Metode seperti project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa untuk lebih terlibat dalam belajar melalui pengalaman nyata. Selain itu, teknologi juga bisa menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Yang keempat, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan. Guru yang terus berkembang dan memperbarui keterampilan mereka akan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Ki Hajar Dewantara juga bisa dikaitkan dengan teori pendidikan lainnya, misalnya teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Dalam teori ini, anak-anak dianggap sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Dengan memberikan kebebasan untuk bereksperimen, belajar dari kesalahan, kita memberi mereka kesempatan untuk berkembang secara utuh. Selain itu, dalam konteks pendidikan karakter, kita perlu menekankan pentingnya mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial pada siswa. Tidak hanya fokus pada aspek akademis saja, dan Carl Rogers yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan psikologi siswa agar mereka bisa berkembang dengan optimal. Secara keseluruhan, meskipun pendidikan di Indonesia menghadapi banyak tantangan, kita bisa memperbaikinya dengan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengadaptasi teori-teori pendidikan modern
Dengan adanya peran aktif dari semua pihak, guru, orang tua, dan masyarakat, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, kreatif, dan berfokus pada perkembangan siswa secara menyeluruh. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk perubahan positif dalam dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak dan semoga video ini memberikan inspirasi untuk kita semua.